Tes tes tes. Untuk screen-nya apakah sudah terlihat? Terlihat, Mas. Oke oke oke. Baik, langsung aja ya kalau gitu aku mulai. Keburu malam ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih teman-teman dari WRI 8 dan WRI 9 sudah menyempatkan hadir di materi mohon maaf di mini kelas pertama setelah libur puasa dan lebaran kemarin. Sebelumnya aku mewakili dari teman-teman mentor mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin bagi yang merayakan. Kami dari mentor mohon maaf kalau misalkan ada kata yang kurang pantas selama kami mengajar. Sesuai dengan yang sudah diinfokan di grup kemarin bahwasanya untuk materi mini kelas hari ini berkaitan dengan pengenalan Laravel dan struktur foldernya, termasuk dengan pengenalan konsep MVC. Jadi untuk selama pertemuan sampai nanti sebelum UAS maka akan dibahas mengenai Laravel. Oke, mungkin di sini apakah sebelumnya sudah ada yang pernah pakai Laravel atau gimana? Mungkin bisa kasih emot di Zoom-nya yang udah pernah pakai. Yang WRI 9 Kak Zaid. Mungkin teman WRI 9 udah ada yang pernah pakai atau gimana? Mungkin belum ya. Oke, baik. Ini aku jelasin ya mengenai Laravel-nya. Oke, langsung aja. Sebelumnya kan kita tahu ya Laravel itu sebuah framework. Jadi sebenarnya apa sih itu framework? Framework sendiri itu kalau diartikan per katanya, artinya frame sama work. Frame itu artinya berarti kerangka atau bingkai. Kalau work itu kerja. Berarti dalam tanda kutip pengertiannya merupakan sebuah kerangka yang didesain untuk mendukung pembangunan sebuah website. Framework ini itu menyediakan standar atau cara untuk membangun aplikasi web. Ini maksudnya begini, kalau kita menggunakan native atau dalam tanda kutip merangkai secara manual, itu kan tiap-tiap programmer nanti memiliki style coding yang berbeda-beda. Nah, itu kalau misalkan kita melakukan proses analisis bug atau mungkin penambahan fitur, kalau antara satu programmer dengan programmer lain memiliki style yang berbeda, itu nanti juga terjadi kesusahan atau terjadi kendala terkait saat kita melakukan tracing hal tersebut. Oleh karena itu, sebuah framework menyediakan sebuah standar yang beberapa fiturnya itu disamaratakan atau meskipun berbeda tapi programmer masih bisa memahami maksud dari fitur-fitur tersebut. Yang ketiga yaitu tujuan untuk mengotomasi hal-hal umum yang bisa dilakukan saat pembangunan aplikasi web. Jadi contohnya sederhana seperti authentication. Kalau di Laravel itu nanti kalian cukup melakukan perintah artisan out, itu nanti secara otomatis akan dibuatkan form login dan register beserta controllernya atau beserta cara kerja dari login dan registernya, sehingga programmer tidak perlu merangkai secara manual, secara otomatis sudah dibuatkan oleh frameworknya sendiri. Kemudian ada contohnya seperti database library, templating engine, session management, authentication, dan security. Ini berkaitan dengan keamanan ya teman-teman. Oke, kemudian mengapa sih Laravel? Mungkin di sini teman-teman sudah pernah dengar ya Laravel. Jadi Laravel itu framework, bukan bahasa pemrograman. Mungkin teman-teman ada yang mengira, dulu saya mengira kalau Laravel itu bahasa pemrograman. Nah, apa sih Laravel itu? Itu bisa dibuka pada website resminya di laravel.com, kan saya kirimkan. Jadi websitenya ini tidak hanya berisi mengenai apa itu Laravel, tapi juga ada dokumentasinya. Jadi di sini dikatakan bahwasanya Laravel is a web application framework with expressive, elegant syntax with a ready the foundation, freeing you to create without sweating the small things. Jadi intinya Laravel sebuah web aplikasi framework dengan yang ekspresif dan sintaksnya elegan, menyediakan fondasi dasar sehingga yang membebaskan kamu untuk membuat tanpa mengkhawatirkan hal-hal yang kecil. Di sini Laravel itu ada versinya ya teman-teman. Ini bisa dilihat di release note. Ini sekarang udah versi ke-9.
Jadi rilis versinya itu beragam, mulai dari dulu awalnya itu 6 bulan sekali, tapi sekarang udah setahun sekali. Ini termasuk yang lumayan lama tidak update, yaitu ke 89 ini membutuhkan aku sekitar ini hampir 2 tahun ya baru update lagi. Baik, kita balik lagi ke materinya. Oh ya, untuk penemu Laravelnya ini ya namanya Bapak Tyler Otwell. Itu alasannya mengapa, karena ini dia mengeluhkan terkait dengan sistem authentication dan authorization pada framework PHP lain, yaitu kode injector. Jadi mungkin sekedar informasi saja ya, untuk framework PHP sendiri ada beberapa. Selain Laravel ada mungkin yang teman-teman sering dengar kode injector, itu yang dalam tanda kutip muncul lebih dulu dibandingkan Laravel. Ada juga namanya PHP Kick, ada Y, kemudian yang sekarang itu yang mengklaim framework tercepat itu ada PHP Falcon, tapi itu mungkin kurang di Indonesia kurang begitu berkembang untuk terkait dengan frameworknya. Namanya sendiri ini terinspirasi dari nama kastil di film The Chronicles of Narnia, namanya Paravel. Ini dia mengklaim sendiri bahwasanya untuk Laravel sendiri awalnya bernama ini Bootplan, kemudian diganti ke Laravel sebelum rilis pertama. Oke, itu sekedar informasi saja untuk Laravelnya. Dan kita lanjut lagi. Baik, mengapa Laravel? Jadi Laravel itu sekarang merupakan framework paling populer di PHP ya, mengungguli CI dan beberapa yang disebutkan tadi seperti Cake, Y, dan PHP Falcon. Kemudian untuk misalkan sebuah perusahaan yang menggunakan basis data PHP, basis pemrograman PHP itu biasanya lebih condong ke Laravel, kecuali kalau misal sebuah sistem dalam perusahaan menggunakan yang sudah sustain agak lama, itu biasanya menggunakan CI. Saya dengar dari beberapa teman alumni WRI yang perusahaannya juga masih menggunakan CI. Itu karena alasannya mengapa, karena sistemnya sudah terlalu besar sehingga untuk melakukan migrasi juga membutuhkan biaya yang besar juga. Kemudian yang ketiga, memiliki ekosistem yang terbesar, yang sangat besar, terutama dari ekosistem teknologi pendukung. Nah, ekosistem ini apa sih? Itu seperti semacam dalam tanda kutip tambahan fitur ya, atau mungkin tools tambahan dari Laravelnya. Itu bisa dilihat di website resminya juga. Ini akan saya tunjukkan. Jadi kita buka di website resminya, ini ada ekosistem. Nah, ini ada banyak, meliputi Breeze, Cashier, Dax, dan sebagainya. Tapi yang umum digunakan ya, yang berdasarkan pengalaman saya itu ini Laravel Valet. Kemudian ada Breeze, ada Jetstream, ini berkaitan dengan authentication atau keamanan. Kemudian ada Sanctum, itu berkaitan dengan API. Kemudian itu sih yang biasanya sering digunakan untuk saat menggunakan Laravel. Cuma ini tidak selalu digunakan teman-teman ya. Jadi situasinya tergantung kondisi proyeknya, bagaimana requirement yang diminta seperti apa. Seperti itu. Terkait dengan pengenalan Laravel. Teman-teman di sini apakah sudah itu melakukan instalasi terkait dengan komposernya yang diberitahukan oleh Kak Diki di grup kemarin? Oke, siap. Oke, ya. Mungkin kalau misalkan kalian menggunakan VS Code ya, ini bisa ditambahkan beberapa ekstensinya terkait dengan ini semua. Di luar PHP Interface kelima ini yang artisan sampai go to view, ini bisa di-download, kalian cari package-nya. Ini aku ketikkan di itu ya, di chat, namanya Laravel Extension Pack. Itu nanti sudah mencakup semuanya sehingga kalian tidak perlu lagi download satu persatu. Gitu. Oke, itu terkait dengan pengenalan Laravel ya. Untuk berikutnya mengenai fitur utama akan disampaikan oleh Kak Brigas. Silakan Kak Brigas. Oke, untuk selanjutnya fitur utama pada Laravel. Yang pertama ada MVC atau Model View Controller, yaitu paradigma yang memisahkan tampilan, proses, dan data. Model untuk mengelola data, view untuk mengelola tampilan atau UI, dan controller untuk mengelola proses. Yang kedua ada template engine. Template engine sendiri itu merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk mempersingkat penulisan suatu coding yang lebih panjang.
Yang ketiga itu Artisan Console. Artisan Console merupakan fitur untuk melakukan modifikasi atau konfigurasi terhadap framework hanya dengan mengetikkan baris-baris perintah di konsolnya. Konsolnya ini merupakan bawaan dari Laravel. Selanjutnya ada nomor 4, Eloquent ORM atau Object Relational Mapping. Itu untuk mempermudah ketika berinteraksi dengan database yang relasional. Contohnya MySQL. Yang kelima, Authentication dan Authorization. Itu saat ketika kita ingin membuat login atau registrasi. Yang keenam ada testing, yang ketujuh packaging system, yang kedelapan multiple file system, yang kesembilan task scheduling, dan yang kesepuluh ada WebSocket programming. Dari sini ada yang mau ditanyakan untuk fitur-fitur yang ada pada Laravel, fitur utamanya? Silakan teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ya. Mas, izin tanya dong Mas. Ya, silakan. Ya, makasih. Jadi aku tuh kan yang MVC itu kemarin udah coba lihat-lihat juga Mas ya, tapi kayak masih nggak ngerti gitu loh. Ini tuh sebenarnya MVC itu kayak buat apa sih? Tujuannya MVC? Sebenarnya itu MVC itu sebuah aplikasi itu kita tuh memisahkan menjadi 3 bagian sendiri. Jadi yang tadi ada model, view, sama controller. Dan model sendiri itu ya di konsep MVC ini. Jadi model view controller ini itu pola atau arsitektur dalam membuat sebuah aplikasi dengan cara memisahkan kode menjadi 3 bagian yang terdiri dari model. Model di sini bertugas untuk menyiapkan atau mengatur, memanipulasi, dan mengorganisasi data yang ada di database. Jadi model mengatur database. Selanjutnya itu view. View di sini itu untuk menampilkan informasi dalam bentuk graphical user interface atau GUI. Dan yang controller itu digunakan untuk menghubungkan serta mengatur model dan view agar dapat saling terhubung. Seperti itu. Atau masih bingung? Jadi sebenarnya model ini cuman buat nampung database. View ini apa ya? Ya kayak front end-nya gitu, terus dihubungin sama controllernya gitu. Atau Ya, gimana, Mas? ya bisa dibilang seperti itu. Berarti model ini cuma bener-bener buat database aja intinya. Ya, jadi model itu intinya itu untuk mengatur dari database-nya sendiri. I see. Oke, oke, oke. Ya, ya, udah ada gambaran dikit sih. Ya, makasih, Mas. Oke. Bagaimana yang lainnya? Masih bingung tentang konsep efisi atau bagaimana? Atau kita lanjutkan dulu di slide selanjutnya? Lanjutkan dulu aja, Mas. Oke. Untuk selanjutnya itu ada Laravel Artisan. Laravel Artisan itu merupakan perintah command line yang disediakan oleh Laravel untuk melakukan berbagai aktivitas pengembangan web. Jadi di Laravel Artisan sendiri itu nanti kita itu dapat menjalankan perintah PHP Artisan List di terminal dalam folder project kita, Laravel itu, dan nanti akan ditampilkan daftar list apa saja perintah yang dapat dilakukan dengan artisan di Laravel tersebut. Next. Oke, ini menampilkan semua perintah Laravel Artisan.
yang tadi menjalankan perintah PHP Artisan List pada terminal di dalam folder project Laravel kita, dan nanti akan ditampilkan daftar list sebagai perintah yang dapat dilakukan dengan perintah Artisan di Laravel. Apakah ada pertanyaan di Laravel Artisan ini? Mungkin aku langsung itu aja strukturnya. Mungkin kalau Laravel Artisan itu kan kita harus buka dulu konsol apa itu terminal di VS Code gitu. Ini gitu. Sambil jelasin strukturnya juga. Kamu mau share screen? Oke. Oke, siap. Ini suaraku kecil banget apa gimana? Aman. Kedengaran kok Mas? Oke, aku searching ya. Nah, tadi kan udah dijelasin kan MVC kayak apa gitu kan. Jadi aku cuma nambahin aja sih. Nah, ini kayak aku coba di Polynema gitu ya. Nah, ini cuma where.com gitu. Nah, ketika kita ngakses Polynema ini, itu kan yang tampil kan kayak template gitu kan, apa itu? Template HTML CSS-nya gitu ya. Ya, sebuah tampilannya gitu. Nah, ini termasuk view ya. Jadi aku pengen ngakses yang ini kan kalau misal kita buka pertama kali itu defaultnya itu slash gini. Slash. Aku pengen buka slash ini. Nah, terus di rute ini itu arah di controller. Nah, controller ini kita mau hubungin apa sih? Apa itu? Kalau semisal di sini tuh ini kan ada pemberitahuan akademik, nggak mungkin kan kita apa itu kayak ngetik satu persatu gitu kan. Nah, ini kayaknya itu sih ngambil dari database. Nah, ini controller ini manggil di model. Ini data ini ada nggak sih? Gitu kan. Kayak data akademik, penelitian itu ada nggak? Aku mau tampilin dong. Nah, ini model ini dimasukin di controller gitu. Terus mau dikembalikan di mana? Ke view mana? Nah, ini kan kalau ini kan view home kan di halaman awal gitu kan. Aku mau tampilin itu. Nah, nanti ngarah ke view terus tampilin gitu. Datanya ditampilin di dari model tadi dikirim ke view tadi. Data dari database. View dan ditampilkan. Nah, ketika kayak ngisi formulir, nah ngisi formulir itu kan dari user. Nah dari user, aku pengen dong isiin apa itu diisiin di database gitu kan. Nah view, jadi gue kan udah ada HTML CSS-nya. Kalau misal kita ngisi form gitu, HTML CSS-nya kayak inputan gitu-gitu kan. Nah itu dikirim lewat controller dulu. View, terus metodenya itu kan kalau kemarin kan CRUD ya, metodenya ada post dan get gitu kan. Nah, datanya itu dikirim ke rute ini. Terus ngarahnya ke controller yang mana. Nah, itu dimasukin ke model tadi. Model ke database gitu. Dimasukin ke database gitu. Mungkin itu sih kalau konsep MVC-nya sedikit aja sih. Kalau mungkin nggak tahu ya bantu atau enggak ya. Gitu. Oke. Sebelumnya nih tadi udah install ya Composer, Laravel, mungkin coba angkat. Laravelnya yang diinstal cuman extension aja kan Mas ya? Atau ada yang lain? Oh, ada yang lain juga sebenarnya. Jadi aku ini pakai Laravel 8 ya untuk instalasi. Kalau ini kan udah versi 9 nih. Kita pakai yang versi 8 dulu. Untuk itu. Nah, kalian scroll ke bawah, nanti ada itu ya. Apa itu? Bentar.
Nah ini installation via composer. Kalian cari tuh via composer. Ini ada Bang. Nah itu udah dikirim sama Mas Ilham ya. Nah ini syaratnya kalian install composer dulu dan pastikan untuk PHP-nya PHP berapa ya? Kalian baru ini kan kalau install PHP. Kalau punya aku saya PHP 8 ya, udah PHP 8 dan masih cocok juga sih. Dirilis net ya. Oh, dirilis net. Wait. Oh iya, ini. Risno 73 sampai 81. Ini minimum ya, 7.3 dan 81 ini maksimalnya. Gitu. Oke, kalian install tadi udah nyari belum ini? Udah ketemu belum? Iya, Installation sudah Mas. Udah. Nah, ini kan Composer create project. Kita mau create project Laravel yang versi 8. Nah, ini nama projectnya. Jadi mungkin aku install juga ya. Aku coba juga ya. Oke. Kalau kalian default sih di C terus exampp htdoc gitu ya. Nah, ini aku gunain git bash ya. Jadi kalau kalian pakai nggak kalau git bash? Sebenarnya nggak penting-penting banget sih kalau ini. Tapi sedikit tapi membantu juga. Gitu. Nggak tahu guna atau enggaknya. Itu tergantung kalian juga. Kalau aku bantu banget sih. Jadi nggak usah kalau di CMD nggak usah ngarahin ke apa itu direktorinya gitu. Ini kan udah klik kanan, hit paste, terus udah menuju di direktorinya. Jadi tadi Composer install ya, kalian paste, kalian paste. Nah, nama projectnya kalian ganti sembarang ya. Kalian enter. Nah, installnya ini agak lumayan panjang sih, tergantung internetnya juga itu sih. Yang install Laravel boleh present dong, aku pengen tahu. Oke, cuma dua nih. Ini udah install kan? Oke. Ya, mungkin itu ya. Kalau semisal ada error waktu install, boleh bilang sih, sambil nunggu. Nah, udah selesai. Kalian buka apa itu project. Nanti ada sih di sini nanti projectnya. Ini kan Laravel project gitu. Aku buka di punya aku error mas. Error gimana itu? Hari ini itu sih, aku pengen mastiin aja bisa atau enggak gitu. Oke, errornya kayak gimana tuh? Coba. Tulisannya itu kayak bentar Mas. Padahal ini udah
Udah PHP yang baru. Package Laravel with version stable. Version ke version composer version. Ini baru semua ya instalasinya? Iya, aku kapan titik satu titik dua. Oke, kendala versinya. Package. Apakah udah hitung install komposernya? Udah, Termasuk yang itu, yang nyeting letaknya petnya PHP juga udah. kenapa? Akan pas kita install Laravel, mohon maaf, install Composer, itu kan pas install itu kan kita kan cari pet buat PHP-nya kan. Itu udah juga. Sudah. Itu kamu udah install itu belum? Yang Git Base. Sudah juga. Coba kamu install di Git ya, coba. Dan handle komposer. Oh, oke. Berarti emang harus dari Git Base ya, kayaknya. Kalau umumnya Git Base sih. Mungkin itu ya, mungkin untuk tadi apa namanya, PowerShell-nya mungkin nggak deteksi itunya, mungkin komposernya atau gimana. Tapi kalau emang secara umum pakainya Git Base sih. Oke. Ya ini udah lagi minta sih. Kita bisa. Kasih. Ya siap. Ada lagi nggak ada? Itu Kak Diki di chat ada pertanyaan dari Diki juga, dari Diki Rahmat Syafara. Mau nanya apa perbedaan Laravel 9 dan atau lainnya? Mungkin perbedaannya itu ya, itu sih. Cuman sedikit aja sih kalau menurutku. Bentar. Inilah lebih tahu sih kalau misal update ini aku nggak update. Oke, baik. Mungkin ini itu juga ya, aku tambahin referensi terkait bedanya Laravel yang baru di Laravel 9 itu apa sih. Ini aku kasih linknya dari itu Pak Sandika juga. Jadi kalau secara konsep itu sebenarnya sama ya. Itu kalau misalkan update-nya bedanya kalau dengan versi lain itu biasanya PHP versi yang digunakan. Sebelum versi 9 itu minimal PHP 7 sudah bisa. Tapi kalau versi Laravel 9 itu kamu harus itu dulu sih, upgrade PHP ke versi 8 dulu. Mungkin itu ya, mereka cari yang aku kemarin sempat lihat sih di Medium atau di mana itu kecepatannya lebih kencangnya PHP 8, jadi mungkin buat ningkatin performa. Terus sama itu ada yang namanya di software itu ada yang namanya LTS atau long term service kalau nggak salah. Jadi support jangka panjang dari pihak pengembang. Nah, itu kan pasti ada masanya kan. Ini bisa kamu lihat di bagian release note. Itu untuk beberapa PHP, untuk Laravel itu rata-rata cuma setahun atau 2 tahun untuk yang non LTS, tapi yang LTS bisa lebih dari itu. Jadi dalam tanda kutip Laravel itu sebenarnya kalau dari beberapa kalangan itu versinya terlalu cepat berubah ya, karena itu tadi, jadi belum ada setahun kadang udah upgrade. Nah, itu penyebabnya ya, selain dari meningkatkan performa, mungkin ada tambahan fitur ya. Itu untuk Laravel 9 yang baru bisa dilihat di link. Aku kurang hafal apa aja yang baru, tapi kalau kebanyakan itu lebih ke kaitan teknis. Misalkan kita ambil data dari database itu, misalkan contoh pengkondisian where itu lebih ringkas, tapi aku juga kurang itu sih,
aku nggak hafal apa aja yang baru, tapi kalau secara garis besar antara Laravel 1 dan Laravel lain itu biasanya versinya PHP-nya sama. Kalau yang versi lama itu ada beberapa folder itu yang nggak ada, tapi di Laravel baru itu ada. Jadi seperti itu. Tapi kalau secara konsep dasar, semua sama menggunakan MVC atau model view sama controller. Terus tadi kembali ke support dari pengembangnya. Jadi kan kalau pengembang yang lama-lama di support kan juga apa namanya resource-nya besar kan. Jadi mereka ambangin yang baru, kemudian mereka support yang baru itu untuk jangka panjang. Itu misalkan kita lihat di webnya, yang versi 6 itu masih support sampai sekarang. Cuma kan itu ada batasnya versi PHP-nya, yang di bawah PHP 7.2 nggak bisa. Nah, yang 9 ini itu aku pernah baca itu juga apa namanya LTS. Ini di sini juga dikatakan bahwasanya aku mending itu ya, share screen aja ya. Jadi ini ya, for our Laravel release, bug fix approved in itu 18 bulan, dan perbaikan pengamanan di provide selama 2 tahun. Jadi itu sih untuk bedanya antara apa tadi yang versi PHP, kemudian support dari pihak pengembang, sama itu tadi perbaikan fitur ya. Kalau yang sekarang kayaknya cuma aware itu sih. Aku kurang hafal soalnya. Itu bisa kalian lihat di bagian di videonya Pak Sandika. Gitu sih. Terkait dengan bedanya Laravel 1 dan Laravel lain. Tapi kalau secara konsep garis besar ya sama semua. Itu apa namanya? Menggunakan konsep MVC. Ini kalau di bawah ada aku lupa aku linknya yang bagian terkait dengan support release note-nya. Kita coba lihat aja ya gitu. Bagian Laravel 9. Ini yang versi baru. Nah, ini minimal PHP 8. Jadi kalau sebelumnya kan enggak kan, ini 7.3 udah bisa. Jadi itu salah satu faktornya juga. Dan ada ini file Symfony Mailer. Ini juga enggak semua menggunakan ini sih. Ini ada file system 3.x. Ini Eloquent. Nah, Eloquent ini kan berkaitan dengan database kan. Nanti dipelajari pas kita masuk ke database. Ini juga Eloquent. Jadi memang kebanyakan itu sih apa namanya lebih ke query-nya sih. Ini untuk router binding, ini routing. Ini juga routing. Ini untuk controller root group. Nah, ini where juga kan. Where clause ini juga ke database. Ini juga database sama, database engine. Jadi memang kebanyakan umumnya itu sih berkaitan dengan caranya kita memfetching data dari atau ngambil data dari database-nya sih. Untuk pagination. Jadi gitu. Mungkin yang baru dari 9 itu ini sih ya, tampilan errornya lebih elegan dibandingkan versi 8. Di 8 itu kan biasa warnanya putih gitu. Ini bisa pakai dark mode. Sama ini. Tapi memang kebanyakan berkaitan dengan itu sih, query-nya ke database sih. Kan juga kalau misalkan kita buat sistem yang itu kan sebenarnya yang bagaimana sebuah sistem itu interaksinya dengan database itu se-efisien dan secepat apa gitu. Gitu sih. Mungkin ada yang ganjil atau gimana. Untuk lengkapnya ya yang versi 9 bedanya apa itu bisa dilihat di linknya yang sudah aku kirim. Aku nggak hafal soalnya bakat penjelasannya. Gitu sih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi kira. Oke, kalau misalkan nggak ada mungkin Diki bisa dilanjut di presentasinya Dik. Oke, wait. Tadi gimana? Di Diki Rahmat nih. Aman ya? Aman, aku lanjut ya. Oke. Nah, tadi udah buka folder kan? Buka itu kan. Buka projectnya itu ya di Laravel. Udah belum di Visual Code. Nah, aku mau mastiin lagi nih. Kalian bisa jalanin project Laravelnya. Caranya apa? Tadi udah dijelasin ya sama Mas Rikes ya. Laravel Aditya Hasan.
artisan. Nah, kita gunain kalau misal bingung gitu ya, kita gunain PHP artisan list. Nanti tadi itu perintahnya ditampilin semua di gitu ya, di terminal. Nah, itu muncul banyak banget ya. Ini kalian bisa itu juga sih. Ya di dokumentasi mungkin ada kalau ya untuk artisannya sendiri. Nah, kalau jalanin Laravel projectnya itu kalian gunain ini yang development itu. PHP artisan ditambahin nih belakangnya. User. PHP artisan user. Nah, ini udah muncul, berarti udah jalan. Kita akses ini di websitenya. Nah, oke, kalau kan udah install ekstensi juga. Nah, kalau bingung-bingung ya, kalau misal pengen buat controller, kayak buat model gitu-gitu kan, itu kalian bisa gunain ekstensinya tadi. Salah satunya tuh ini nih, kalian kontrol shift P. Nah, ini kan muncul nih, artisan. Nah, ini banyak banget kan. Ini hampir sama juga sih kalau di sini. Kalian pengen buat apa? Gitu. Artisan, make, misal aku pengen buat controller. Kalian cari nih controller yang mana nih? Make controller. Nah, ini. Setelah titik kan muncul nih controller name. Nah, kalau controller name-nya sendiri itu belakangnya harus ditambahin controller gitu. Misal nih user. Nah, di depannya kalian tambahin user, U-nya itu besar gitu. Terus lanjutannya controller, C-nya besar juga gitu. Ntar kalian pengen bikin yang basic, resource atau PI. Ini aku contohin aja yang basic, soalnya nanti akan dijelaskan minggu depan juga ya, yang controller. Nah, kalian kalau gunain ekstensinya yang tadi. Ini untuk artisan ya. Ini aku cukupin kalau artisan. Oh ya, tadi yang udah bisa itu dong, resen lagi dong. Apa yang tahu ya? Oke, Alizul doang ini. Yakin? Oke, Arkia. Dan Diki Rahmat. Ridwan. Oke. Oke, mungkin itu. Lanjut di struktur foldernya. Di sini kan bentar. Oh, balik. Nah, di sini ada terdapat banyak banget ya file-file folder gitu ya. Nah, ini nggak digunain semua, nggak digunakan semua. Kita cuma perlu modifikasi beberapa folder dan filenya aja. Jadi nggak perlu buka semua file dan foldernya gitu. Nah, yang pertama aku bahas itu yang routes ini, folder routes. Nah, tadi kan MVC tadi kan udah dijelasin juga ya. Model, view controller. Ini yang routesnya. Buat apa? Yang jalur apa itu? Penjaluran tadi. Kita mau halaman satu kayak macam URL tadi atau alamat menuju halaman tertentu biar bisa diakses melalui web browser hingga mudahin kita saat pindah halaman dari halaman satu ke halaman yang lain. Jadi kalau dari request baik itu yang diketikkan oleh user di URL browsernya atau yang dikirimkan melalui API nantinya ada di folder routes ini.
Namun untuk saat ini kita hanya fokus di file web php.php aja yang ini. Ya, nanti kita akan register rute atau penjalurannya itu di sini. Jadi kalau misal ngetik apa di URL-nya maka akan ditangani oleh rute yang mana. Jadi di dalam folder rute ini disimpan file-file yang untuk kita melakukan routing atau jaluran itu ya, penjaluran. Nah, kalau kita lihat di web PHP ini kan ada secara default kalau habis install gitu kan, udah dikasih nih satu buah rute untuk nanganin user ketika jalanin tadi di awal tadi, awal rute kita, website kita. Nah, kalau semisal ini diubah nih yang slash jadi about gitu ya. Ini nanti nggak ada nih, karena kita nggak daftarin dia di rute ini. Nah, kalau semisal ditambahin about, dia muncul kayak gitu. Itu yang rute ya. Selanjutnya itu yang app. Itu kalian lihat di sini kan ada banyak banget nih. Console, exception, HTTP, model, dan provider. Dan misalkan kita hubungkan ke konsep MVC itu kan ada model, view, controller. Nah, letak model dan controller itu ada di folder app. Di dalamnya HTTP, ini yang controller, ini yang model yang ada di sini. Nah, jadi model kan udah dijelasin kayak manipulasi gitu kan di database gitu. Ini banyak banget ya. Nah, selanjutnya itu controller. Ini di sini udah buat user controller ya. Ini controller yang utama gitu-gitu kan. Hubungin serta ngatur model dan view biar terhubung. Nah, selanjutnya itu yang perlu perhatiin itu yang ini view. Jadi kan udah nemu nih controller, model. Nah, sekarang yang view di folder resource, terus di folder view. Ini buat tempat nyimpannya. Jadi ini buat nampilin ya, yang Laravel tadi. Template-nya itu di sini. Nah, kayak gitu. Terus ada lagi nih di public, ini folder public. Nah, folder public ini nyimpan aset-aset statis gitu. Contoh, kalau misal nanti kita punya file CSS, JavaScript, dan gambar gitu untuk web kita, ini kan pasti di website itu kan ada kayak gambar, terus nggak mungkin kan kalau tampilan kayak gini nggak ada CSS-nya, terus HTML gitu, HTML ada di itu ya, di view-nya ya. Ini gambar gitu ada di public. Nah, gitu. Mungkin dari sini nih, ada yang tanyain nggak? Pokoknya jadi ini aset-aset statis bisa diakses secara publik oleh user website kita nanti. Silakan teman-teman bagi yang mau ditanyakan. Oke, nggak ada ya? Nah, kita lihat di folder resource ya. Ini kan tempat kita nyimpan view ya, di view. Nah, itu teman lihat di sini kan ada CSS, JS, sama Lang gitu kan. Nah, ini nggak perlu bingung kalau misal di sini kan di sini buat nyimpen CSS, JS gitu kan. Kenapa di sini ada lagi gitu kan. Nah, ini nanti kita gunakan ketika bekerja dengan sistem bundling. Jadi ini nggak kita gunakan sekarang. Yang perlu kita ketahui itu yang nyimpen file statis sekarang itu di public gitu. Nah, file terakhir itu .env. Nah, .env ini buat nentuin environment dari aplikasi Laravelnya sendiri ya. Kedepannya kita mungkin akan mengubah ini database, koneksi ke database-nya, terus mengubah nama database, username, sama passwordnya gitu-gitu. Dan mungkin ada kalau misal pengen
nambahin apa itu ngirim email gitu di sini sih kayak gitu. Mungkin ada lagi sih sebenarnya di database ini, ada di folder database. Terus di sini kan ada itu migration, factory, sama seeder. Nah, migration ini buat apa buat tabel gitu, kita buat tabel. Nah, di seeder ini buat nambahin data. Nah, di factory ini semisal kalian butuh data dummy gitu, jadi kita nggak perlu isiin di apa ya, di MySQL-nya. Jadi ini buat data dummy aja sih. Dan ini nggak, bukan sing acak ASD gitu kan. Biasanya kalau di MySQL kan kita isi itu ya. Penting penting keisi gitu kan. Nah, ini enggak nih. Ini ada vector, ini name, nanti diisi nama beneran, nama nama orang gitu. Email, 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 terus kalau ini password ini udah dirancang sendiri empty di background. Ini ada random, string random berupa ya di random gitu. Mungkin itu aja sih kalau dari aku sekarang. Jadi aku cuman mau mastiin aja jadi buat instalasinya itu sebenarnya untuk hari ini. Ada yang ditanyain nggak terkait strukturnya ini? Kok banyak banget nih? Iya. Oke, nggak ada ya? Mungkin aku mau tanya ke teman-teman dari 9 sih, Dik. Jadi teman-teman yang udah kan kemarin kan sama Kak Diki udah dikasih itu linknya playlist Laravel itu udah sampai mana ya untuk nontonnya? Kalau beritahu. Halo, tes. Teman-teman dari 9. Bisa diketikkan di chat aja sih. Sudah sampai mana untuk nonton itunya videonya di Pak Sandika. Atau emang masih itu mulai nonton yang terkait materi ini aja. Kalau aku masih yang 1 2 aja sih Mas. Oke. Kemarin kan itu sesuai dengan yang dimintakan minimal itu kan ya, untuk materi hari ini udah kamu tonton gitu. Udah share deh. Untuk ini Diki yang Diki Rahmat Sari Safara. Zoomnya apakah udah pernah itu pakai Laravel? Halo, mungkin bisa open mic nggak apa-apa. Oh, pakai CI. Oke. Laravel udah pernah pakai atau gimana? Oke, siap. Oh, Laravel 5. Oke, siap. Berarti itu ya kamu udah ngerti ya konsep MVC itu seperti apa, itu udah paham ya? Oke, siap. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi mengenai ini, mengenai Laravel. Oke, masih belum ada ya? Dik, ini ditutup atau gimana? Mungkin kalau nggak ada pertanyaan bisa ditutup deh. Oke. Kalau begitu untuk materi atau mini kelas pertama setelah Lebaran, kalau nggak ada yang ditanyakan ya mungkin sampai uh, itu dulu ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan, bisa ngopi ke kakaknya, mungkin ada kesulitan mengenai pengenalan Laravel atau gimana. Kalau nggak ada,
mini kelasnya aku akhiri. Sebenarnya makasih bagi teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya di mini kelas malam hari ini. Untuk materi minggu depan itu layout view sama routing, jadi teman-teman bisa ngelanjutin menonton videonya dari Pak Sandika. Baik, mungkin itu aja sih. Sekian dari aku mewakili teman-teman mentor yang hari ini ngasih materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas. Oke, siap.